Pemirsa, untuk kesekian kalinya persidangan kasus investasi bodong Indra Kents kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Ketidakpuasan tampak terlihat pada pihak Indra, apalagi beberapa kesaksian yang diutarakan korban hanya bualan belaka tanpa ada bukti yang konkret. Sudah dilakukan pemeriksaan 5 orang saksi, ya. Mereka menerangkan bahwa mereka telah mendengar, melihat langsung video-videonya yang berisikan edukasi berbagai pengalaman dari Indra Kents. Akan tetapi ternyata faktanya ketika kita tanyakan terkait dengan bagaimana cara mereka, pola mereka trading dan lain-lain, mereka tidak bisa membuktikan apakah mereka itu telah mengikuti dengan baik dan benar. Jadi hanya berdasarkan ya katanya mereka, tapi tidak bisa membuktikan secara real ya dari akun binomonya mereka terkait dengan histori transaksinya mereka. Saksi lainnya akan tapi juga cuma hanya sebatas foto saja, tidak secara detail ya, tidak secara detail menggambarkan memakai handphone apa, provider apa, jamnya pun tidak jelas, jam berapa, sehingga itu menimbulkan sifat keraguan-raguan apakah benar atau tidak yang diterangkan oleh mereka. Pernyataan saksi menjadi catatan tersendiri bagi kubu Indra, apalagi Indra yang diwakili kuasa hukumnya meminta majelis hakim agar para saksi yang dihadirkan jumlahnya setengah dari orang-orang yang mengaku korban agar permasalahan ini jelas dan tak simpang siur. Jadi memang kenapa saya minta setidak-tidaknya 50%, kenapa? Karena kita ingin melihat ya dan mendengar langsung bagaimana cara saksi-saksi ini ya, apakah mereka benar-benar mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Indra dalam video YouTube-nya. Kenapa? Karena dari seluruh saksi yang ada sampai dengan saat ini tidak ada yang dapat membuktikan secara detail berdasarkan historis transaksinya bahwa mereka telah mengikuti apa yang telah disiarkan dalam YouTube-nya. Banyak berbagai macam pengalaman, edukasi dan lain-lain seputar trading, ya, itu yang tidak dapat tergambarkan dan buktinya itu tidak ada. Di lain sisi, tak seperti sebelumnya yang begitu yakin dan bakal terbebas dari lilitan hukum, Indra yang dijenguk oleh sahabatnya yang merupakan seleb TikTok Paris Fernandes mengungkap jika dirinya menyesal dan meminta maaf kepada para korban atas apa yang selama ini telah ia perbuat. Dalam video tersebut, Indra yang tampak gemuk dari sebelum masuk ke sel mengatakan jika konten yang selama ini dibangun di laman video berbaginya kelewat salah lantaran menimbulkan kesan pamer harta. Sayangnya konten yang awalnya tentang edukasi trading itu justru merugikan banyak orang. Ya, hidup Indra bergulir dengan begitu cepat. Dari yang tak punya apa-apa mendadak kaya dan kini kembali kepada titik terendah. Bang, coba jenguk Bang Indra. Waduh. Bang, sehat abang Bang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Makasih saya masih ingat aku ya. Pasti ya Bang. Aduh, ya biarlah doain aku biar bisa menjalani semua proses yang baik. Ya, Siap, aku menyesal lah sama kejadian ini karena kan awalnya aku bikin konten sombong-sombong itu kan cuma konten. Ya mungkin yang kenal aku tahu lah kan. Cuman kan banyak masyarakat Indonesia mengira aku beneran sombong, beneran. Ya itu aku salah lah karena kontenku seperti itu. Dan awalnya aku bikin konten juga kan memang edukasi masyarakat, trading begitu kan. Tapi aku nggak nyangka ternyata dari kontenku ada orang dirugikan, guys. Aku sangat menyesal. Tapi biar aku bertanggung jawab menjalani ini semua, biarlah konten-kontenku ke depannya bisa lebih baik. Kau juga harus hati-hati ya. Pasti kontennya. Pasti aku dengerin abang. Makasih ya udah ingat aku. Semuanya bantu doa ya teman-teman. Aku akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya. Abang tetap semangat ya. Terima kasih semua. Tapi sayangnya penyesalan Indra itu tak lantas membuat para korban trading abal-abal itu puas. Justru mereka ingin uang yang telah didepositokan dikembalikan serta Indra dihukum seberat-beratnya. Lantas bagaimana tim kuasa hukum Indra melihat tuntutan para korban tersebut? Benarkah pihak Indra ogah membayar ganti rugi? Apakah mereka benar telah masuk dalam link referralnya Indra untuk mendaftar binomo? Itu pun juga mereka tidak dapat membuktikan. Seperti itu. Itu poin-poin yang sangat krusial dan penting yang harusnya menjadi beban pembuktian yang diajukan oleh jasa penuntut umum. Tapi nyatanya
kita temukan dalam persidangan ini seperti itu. Nanti kita akan buat satu catatan tertulis dalam agenda pembelaan kita nantinya. Kenapa? Karena sepanjang tidak dapat dibuktikan, ya, maka ya apa yang disampaikan keterangan-keterangan korban itu berarti tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Di tempat terpisah, sidang kasus gugatan terhadap Dai Kondang Yusuf Mansur kembali digelar. Kali ini sidang berkaitan dengan saksi-saksi para penggugat yang dihadirkan di persidangan. Dalam persidangan, baik penggugat maupun pihak Yusuf Mansur sempat berdebat ihwal perusahaan yang ditukangi oleh pria yang karib disapa UYM tersebut. Saksi tadi sudah diperiksa dari penggugat dan saksi tadi menjelaskan terkait dengan dia juga ikut sebagai peserta. Saksi yang kita hadirkan yang di sini ada kompeten dan relevan. Jadi saksi ini yang mengetahui, terus melihat dan mengalami apa yang jadi pengelolaan dalam patungan usaha yang dikelola oleh saudara Yusuf Mansur. Nah, saksi sendiri tadi ditanya tidak mengerti terkait dengan PT INEK. Dan itu karena di dalam gugatan itu menyebut PT INEK, sedangkan saksi tadi yang dihadirkan itu sebagai peserta juga tidak mengerti, tidak tahu tentang PT INEK hubungannya dengan dulu. Itu sudah terbantahkan tadi ya. Jadi saksi yang pertama itu sudah menjelaskan, ya kan, bahwa memang awalnya itu tidak ada PT INEK, tapi Hotel City. Jadi nanti semua itu kita akan buktikan. Nah tadi juga sudah terbukti. Pihak Yusuf Mansur membantah apa yang disampaikan para saksi. Namun sebaliknya, kubu penggugat tetap ngotot jika saksi yang dihadirkan itu mengetahui seluk-beluk perusahaan tersebut. Kedua belah pihak sama-sama mempertahankan argumennya dan juga bakal mengeluarkan beberapa kuncian di persidangan nanti. Sudah dari ibu ini pun pernah mendengar dan diinformasikan oleh saudara Yusuf Mansur untuk dijanjikan hasil bagi hasil. Bagi hasil berapa persen Bu? 8%. 8% dan setelah 10 tahun akan dikembalikan pokoknya, sehingga hotel pun itu tetap berjalan, ibu tetap mendapatkan hasil. Iya, tetap mendapatkan hasil dari hotel itu. Tadi sudah ibu ini sudah dan memberikan. Selama ini nggak ada laporan. Nah, selama ini tidak ada lost kontak Bu ya. Iya, lost kontak. Atas keterangan yang tadi diberikan, kita diberikan kesempatan untuk menanggapi dengan kesimpulan nanti. Rara sang pawang hujan seperti serius meladeni Marshall Radival sang pesulap merah atas ucapannya di sosial media terkait sindiran pawang hujan abal-abal. Tak terima profesinya disudutkan Marshall, Rara pun langsung mensomasi. Lantas akankah Rara bakal mengambil langkah hukum jika 3 hari somasinya tak digubris Marshall? Bagaimana tanggapan Marshall? Sekarang Polri kita kan lagi mengedepankan yang namanya restoratif justice, ya. Jadi oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini, sebelum kami melakukan upaya-upaya hukum lainnya, artinya kami mencadangkan upaya hukum lainnya dengan yang menjadi hak oleh Mbak Rara, kami meminta agar saudara pesulap merah, ya, meminta maaf, ya. Meminta maaf secara tertulis maupun secara lisan di media sosialnya ataupun di kalau mau ketemu YouTube, saya bisa. ya mau ketemu boleh. Ya, tapi jadwal saya harus diatur dulu. Betul ya. Karena apa yang dia katakan itu tidak benar. Yes. Khususnya untuk apa yang dilakukan oleh Mbak Rara. Pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Sikap Rara ini berkaitan dengan kredibilitasnya sebagai pawang hujan yang banyak digunakan korporat untuk menangkal hujan. Dari profesinya itu, Rara juga mendapat bayaran fantastis hingga ratusan juta rupiah. Namun sayangnya, pekerjaan untuk menangkal hujan itu dinilai Marshall syarat akan trik. Untuk itu, Rara pun meminta Marshall untuk meminta maaf di sosial media dan menarik semua ucapannya.
Tuh, somasinya, silahkan. Sesuai dengan tadi pembicaraan dari kuasa hukum saya, somasi kita tunggu 3 hari, ya dia harus membuktikan ucapannya stand up comedy itu. Dan tadi sudah dibuktikan kalau soal dia bilang pawang hujan itu, dia untuk Instagramnya dia tidak blokir saya. Nah terus pembuktian berikutnya saya minta, apakah benar seorang Rara pawang hujan yang viral trending 1 dunia itu stand up comedy seperti ketika dia di Instagram? Lantas, benarkah ucapan Marcel itu membuat Rara sepi job? Lantaran banyak orang yang sempat memakai dan baru mau menggunakan jasanya untuk menangkal hujan, akhirnya urung. Jadi hukum juga mengenal siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya. Jadi kalau memang dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah semuanya itu adalah bohong, coba buktikan di mana kebohongannya. Apa yang terjadi di Mandalika adalah kebohongan, coba juga buktikan kebohongannya. Saya udah kepikiran sih untuk membuat efek jerah biar nggak menyusahkan polisi juga, karena kasihan polisi tuh tugasnya banyak. Kalau diberikan tuduhan-tuduhan palsu gitu kan kasihan juga polisi kan. Mungkin saya akan membuat efek jerah biar nggak banyak nih oknum-oknum yang blunder gitu.